Halo semuanya, salam sehat. Oke, kali ini kita akan belajar di tema 5 ya. Kita akan memfokuskan pembelajaran kali ini di bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang formulir ya. Oke, langsung saja. Ya, kita akan mengenal itu apa formulir ya. Formulir adalah lembaran kertas atau kartu yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Nah, isi formulir itu terdiri ada apa saja ya? Nih, isi formulir itu terdiri dari data diri ya, data diri kalian, ada nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir kalian, alamat tempat tinggal kalian, kemudian ada umur kalian, kelas kalian, alamat, dan hobi. Dan ada hal-hal lain sesuai dengan jenis formulirnya. Nah, berkaitan jenis-jenis formulir, yuk mari kita simak baik-baik. Berdasarkan tujuan pembuatannya yaitu ya ada formulir pendaftaran. Apa itu? Formulir yang dibuat untuk diisi seseorang atau sekelompok orang ya saat ingin menjadi anggota dari suatu klub ekstrakurikuler, organisasi atau kegiatan lainnya. Ya, itu adalah pengertian dari formulir pendaftaran. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ya. Di situ ada tertera formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Nah, itu merupakan contoh formulir pendaftaran untuk ikut menjadi anggota PMI ya. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan ya. Di situ ada formulir pendaftaran lomba melukis tingkat sekolah dasar. Nah, itu adalah contoh dari formulir pendaftaran. Oke, Nak? Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh formulir pendaftaran keanggotaan pramuka tingkat penggalang provinsi. Kalian bisa pause video ini ya. Kemudian bisa dibaca dulu berkaitan dengan pendaftaran keanggotaan pramuka ya. Di situ ada data diri pribadi, kemudian ada data sekolah, data orang tua wali ya. Dan jangan lupa untuk tanggal dan tanda tangan. Oke, jika sudah di pause, kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, ini ada petunjuk mengisi formulir pendaftaran ya. Petunjuknya adalah formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya ya, data diri kalian yang sesungguhnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Nah, ada beberapa formulir itu ada contohnya ya untuk pengisiannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir ya. Jadi ada contohnya. Seperti itu. Oke, kita akan bahas ya berkaitan dengan formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Petunjuk pengisian formulir. Di sini ada petunjuknya kan? Nah, dibaca dulu. Isilah dengan pulpen tinta hitam. Oh, berarti harus atau wajib menggunakan tinta berwarna hitam, jangan warna biru atau warna merah ya. Kemudian nomor 2, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Nah, ketika menulis berarti harus berhati-hati. 3, isilah formulir menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital ya. Berarti semuanya dituliskan menggunakan huruf kapital. Jika tidak menggunakan huruf kapital berarti tidak sesuai ya dengan petunjuk. Berarti salah. Nomor 4,
isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Dari mulai tadi ya, nama lengkap kalian itu sesuai dengan akte, kemudian nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan hobi. Itu yang sebenar-benarnya. Nomor 5, tuliskan kota dan tanggal formulir tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Ya, itu berarti di Jakarta ya. Tanggalnya berapa? Sesuaikan dengan letak atau lokasi kalian saat ini berada. Oke. Yang nomor 6, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Jangan lupa untuk diberi tanda tangan, begitu ya. Nah, kita beralih tadi formulir pendaftaran, sekarang formulir daftar riwayat hidup. Ya. Oke, pengertiannya adalah formulir yang dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas dan kualifikasi diri saat melamar suatu pekerjaan atau suatu jabatan dalam organisasi. Langsung aja ya. Oke, ini adalah contoh ya riwayat hidup. Oke, Nak. Ya, diperhatikan ya dari susunannya. Oke, susunannya diperhatikan. Sudah itu kalian bisa pause ya video ini jika terlalu cepat. Kalian bisa untuk pause dulu, oke? Nah, itu runtutannya. Kita siap beralih ya. Nah, riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci ya. Ini riwayat hidupnya ini menurut Bapak sudah rinci ya. Nah, hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita simak bersama. Yang pertama, identitas diri. Meliputi ya, identitas diri itu ada nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Oke. Yang nomor 2, ya, hal-hal yang harus ditulis di dalam riwayat hidup. Nomor 2 adalah riwayat pendidikan kalian. Nah, merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Nomor 3, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini. Seperti contohnya ekstrakurikuler, kemudian ada komunitas, dan seminar. Yang keempat, prestasi ya. Meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Yang nomor 5 adalah keterampilan atau kemahiran. Berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Nah, 5 ini tadi ya hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Oke, kalian juga bisa pause dulu video ini. Oke, kita akan mencoba untuk beberapa petunjuk ya yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama di sekolah, kemudian ada data orang tuamu ataupun keterampilan yang dimiliki. Nah, ini ya ada tugas ya. Isilah formulir 1 dan 2 dalam buku cetak tematik 6E
halaman 6 sampai 7. Yang B, isilah formulir halaman 23 dalam buku cetak tematik 6E dan jawab pertanyaan di bawah ini pada buku tulis bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Silahkan coba kalian tulis soal dan jawaban di buku kalian. Catatan, tugas yang dikerjakan pada buku cetak boleh menggunakan pensil agar rapi dan bersih. Tugas bagian B akan dibahas pada pertemuan bahasa Indonesia selanjutnya. Ya, oke. Begitu anak-anak. Terima kasih anak-anak. Selesaikan tugasmu dengan benar dan tepat ya. Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat dan semoga kita terbebas dari segala penyakit. Amin.